Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 25 Juli 2025, Pesta Santo Yakobus Rasul. Bacaan dibawakan oleh Felicitas Sahara, Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Frater Francisco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 7 sampai dengan 15. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang mana
Inilah Injil suci menurut Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti Anak Manusia. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi pelayan yang setia. Renungan dibawakan oleh Frater Francisco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Bacaan dan Injil hari ini bercerita tentang panggilan untuk melayani dengan rendah hati, kesediaan untuk menderita demi Kristus, dan kesetiaan dalam persekutuan iman yang dibangun atas dasar kasih. Bacaan-bacaan hari ini menampilkan wajah seorang murid sejati, bukan yang mencari kedudukan, tetapi yang bersedia mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dan menjadi bejana rahmat-Nya. Pada bacaan pertama, 2 Korintus bab 4 ayat 7-15, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus mengenai keberanian dan ketabahan dalam pelayanan meski penuh tantangan dan penderitaan. Ia menggambarkan dirinya dan para pelayan Injil sebagai bejana tanah liat yang menyimpan harta rohani yang luar biasa, yakni Injil Kristus. Dalam konteks saat itu, Paulus sedang menghadapi tekanan berat baik dari luar maupun dari dalam jemaat. Ada penolakan, fitnah, bahkan penganiayaan. Ia ingin menyampaikan bahwa meski lemah secara fisik dan manusiawi, kekuatan yang sesungguhnya berasal dari Allah. Paulus menggunakan metafora bejana tanah liat untuk menekankan bahwa kemuliaan bukan milik pelayan, melainkan milik Allah yang berkarya melalui mereka. Paulus menjelaskan bahwa para rasul mengalami penderitaan yang luar biasa, dihimpit namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa. Kalimat ini menegaskan realitas hidup Kristen sebagai perjuangan terus-menerus tetapi penuh harapan. Ia menegaskan bahwa penderitaan yang mereka alami adalah bagian dari kematian Kristus yang mereka bawa dalam diri mereka, agar hidup Kristus juga dinyatakan dalam mereka. Dengan demikian, pelayan bukanlah perkara kemuliaan pribadi, melainkan partisipasi dalam karya penyelamatan Allah.
Selain itu, Paulus menutup bagian ini dengan menekankan semangat iman bahwa penderitaan yang mereka alami bukanlah sia-sia, tetapi menghasilkan syukur dan kemuliaan bagi Allah. Ia percaya bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama dengan Yesus. Artinya, penderitaan saat ini tidak hanya menumbuhkan iman jemaat, tetapi juga menjamin pengharapan akan kebangkitan. Tokoh utama dalam bacaan ini adalah Paulus, seorang rasul yang memiliki perjalanan iman yang radikal dari penganiayaan gereja menjadi pembela Injil yang setia. Sementara bacaan Injil kita lihat dalam Matius bab 20 ayat 20-28 mengisahkan peristiwa saat ibu dari anak-anak Zebedius yaitu Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan memohon agar kedua anaknya mendapatkan tempat terhormat di kerajaannya. Permintaan ini mencerminkan pemahaman yang masih duniawi tentang kerajaan Allah, yakni sebagai tempat kekuasaan dan kehormatan. Dalam konteks budaya Yahudi saat itu, kedudukan di sisi kanan dan kiri saja berarti tempat kehormatan tertinggi. Namun, Yesus merespon dengan sebuah pertanyaan menantang, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Ini adalah metafora penderitaan dan pengorbanan yang akan ia alami di salib. Kisah ini menunjukkan bahwa bahkan murid-murid Yesus pun masih belum memahami sepenuhnya misi Sang Mesias. Mereka membayangkan Mesias sebagai raja duniawi yang akan memulihkan kejayaan Israel. Namun, Yesus membalik logika itu. Dalam kerajaan Allah, yang terbesar adalah yang menjadi pelayan. Ia bahkan menggarisbawahi bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tokoh-tokoh penting dalam bagian ini adalah tentu Yakobus dan Yohanes serta ibu mereka. Yakobus sendiri adalah tokoh sentral dalam perayaan hari ini. Mereka berasal dari latar belakang nelayan dan sejak awal dipanggil menjadi murid Yesus. Meskipun ambisi manusiawi mereka tampak dalam kisah ini, Yesus tidak menolak mereka, tetapi menantang mereka untuk bertumbuh dalam pengertian yang benar tentang pelayan. Sejarah mencatat bahwa Yakobus kemudian menjadi salah satu martir pertama di antara para rasul. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 2, membuktikan bahwa ia memang minum cawan penderitaan Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali arti sejati menjadi murid Kristus. Dalam dunia yang penuh dengan kompetensi, ambisi, dan pencarian status, Injil menantang kita untuk menempuh jalan kerendahan hati dan pelayanan. Paulus menunjukkan bahwa menjadi pelayan Kristus bukan berarti bebas dari kesulitan. Justru sebaliknya, seringkali pelayanan penuh risiko dan penderitaan tentunya. Namun, dalam segala kelemahan kita, Allah menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Sementara bacaan Injil mengajak kita untuk tidak terjebak dalam pencarian kedudukan, tetapi menjadi pribadi yang bersedia berkorban demi orang lain. Yesus memberikan teladan. Ia tidak mencari kekuasaan, tetapi merendahkan diri hingga wafat di salib. Panggilan untuk meminum cawannya dalam tanda petik adalah ajakan untuk bersatu dalam penderitaan Kristus, menjadi pelayan, bukan karena popularitas, tetapi karena kasih. Secara teologis ini merupakan bentuk partisipasi dalam misteri Paskah, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dalam konteks zaman saat ini, di mana banyak orang muda ingin menjadi viral, terkenal, dan dihormati, bacaan ini menantang kita untuk memilih jalan pelayanan yang sunyi namun bermakna. Nilai-nilai seperti kerendahan hati, ketekunan dalam penderitaan, dan kesetiaan kepada Kristus sangat relevan dan perlu ditanamkan kembali, terutama di kalangan kaum muda dan masyarakat umum. Nah, karena hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Nah, Yakobus sendiri adalah satu dari 3 murid dari inti murid yang inti yang menyaksikan transfigurasi Yesus. Ia juga adalah rasul pertama yang wafat sebagai martir. Pesta ini tentu sangat sesuai dengan bacaan hari ini karena menunjukkan bagaimana Yakobus yang dahulu meminta tempat terhormat akhirnya memahami makna penderitaan dan pelayanan sejati. Ia menjadi saksi Kristus hingga akhir hidupnya, menjadi contoh nyata dari meminum cawan yang ditawarkan Yesus. Contoh konkret dari bacaan-bacaan kita renungkan hari ini dapat kita temukan dalam kehidupan para relawan yang melayani di daerah-daerah konflik,
bencana, atau kemiskinan ekstrim. Misalnya, para tenaga kesehatan dan guru sukarela di daerah terpencil yang rela meninggalkan kenyamanan demi membantu sesama. Mereka inilah adalah bejana tanah liat yang menyalurkan kasih Kristus lewat pelayanan yang penuh pengorbanan. Mereka tidak terkenal, tidak viral, tetapi menjadi tanda nyata kasih Allah di dunia. Maka dari itu, marilah kita belajar dari Santo Yakobus, Rasul, dari teladan Paulus, dan terutama dari Yesus sendiri, bahwa menjadi besar di mata Allah bukan berarti menjadi yang paling tinggi, tetapi menjadi yang paling rendah hati dan setia melayani. Pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan antara lain, apakah saya telah menjadi pelayan yang rendah hati dalam komunitas saya? Apakah bentuk cawan penderitaan yang saya alami saat ini dan bagaimana saya menyikapinya? Dalam hal apa saja saya masih tergoda untuk mencari kehormatan duniawi ketimbang pelayanan sejati? Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa jalan menuju kemuliaan adalah jalan salib, jalan pelayanan, dan jalan kasih. Ajarilah kami untuk melepaskan ambisi pribadi dan menjadi bejana kasih-Mu bagi dunia. Semoga kami, seperti Santo Yakobus, setia mengikutimu hingga akhir, meski harus meminum cawan penderitaan. Kuatkanlah kami agar dalam kelemahan, kasih-Mu nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.